Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Selamat malam, bertemu kembali di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer di program kami Miracle. Pada malam hari ini, narasumber kami hambanya yang sudah mungkin banyak orang mengenal, Ibu Kencanawati. Dia melayani di Filipina sebagai misionaris dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu. Bagaimana kisah perjuangan, kasih karunia Tuhan, air mata, macam-macam akan kita dengarkan bersama melalui bincang-bincang saya di program kami Miracle malam ini. Shalom, selamat malam Ibu Kencanawati. Selamat malam, shalom Pak. Baik, Ibu sekarang tepatnya berada sedang di Batu begitu ya, karena mengikuti rapat kerja dan sekaligus juga presentasi misi ya. Baik, bagaimana kabarnya? Ibu sehat? Puji Tuhan sehat, karena sudah 3 bulan saya berobat, kesempatan ada di Indonesia. Baik, bagaimana kabar di Filipina? Musim hujan, musim apa ini sekarang di Filipina? Sekarang musim hujan Pak, sama dengan kalau bulan begini dari Juni sampai Desember atau Januari itu badai, angin dan hujan. Dan beberapa waktu lalu pernah terjadi badai yang sangat besar ya? Iya Pak, tahun lalu. 2 kali kami mengalami itu dan 3 kali yang terakhir tidak terlalu kencang. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu berada pelayanan di Filipina? Saya sudah di Filipina sudah ada 22 tahun, tapi mulainya itu tahun 2000, kemudian 1 tahun belajar bahasa Tagalog, dan 2001 di pelayanan suku Bajau sekitar 21 tahun. Oke. Di Filipina 22 tahun. Bolehkah Ibu bercerita sedikit, menceritakan suku Bajau atau suku yang Ibu layani sekarang ini? Iya, suku Bajau adalah 14 suku dari suku-suku di seberang yang ada di Filipina Selatan. Karena suku Bajau ini suka merantau kemana-mana, jadi mereka ada yang saya layani itu yang berada di Batangas City. Itu dari Metro Manila itu sekitar 3 jam perjalanan, 100 kilo. Jadi di kampung, karena di situ ada satu pulau dulu tahun 2000 ya. Tapi sekarang pulaunya sudah tenggelam, mereka pindah di sebelah pulau. Jadi suku Bajau itu suku laut, pekerjaan mereka itu adalah nelayan dan juga penjual mutiara atau aksesoris. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tidak disukai oleh orang-orang Filipina, mengemis. Karena suku Bajau adalah suku yang levelnya paling bawah, dan kalau orang Filipina katakan seperti sampah masyarakat gitu. Wow. Begitu ininya ya. Jadi stereotipnya itu begitu ya, sudah jadi apa namanya dalam tanda kutip jelek sekali begitu ya. Iya. Oke. Mereka itu tidak Kristen ya? Iya, non-Kristen. Oke, non-Kristen. Baik. Oke. Bolehkah bercerita strategi atau bagaimana cara Ibu pelayanan di suku ini? Iya, strategi yang saya buat itu melalui pendidikan, Pak. Jadi saya waktu itu memang sebelumnya saya bukan misionaris, walaupun tidak terbeban jadi misionaris istilahnya. Tapi Tuhan berikan ini negara Filipina suku Bajau. Jadi sebelum saya berangkat, saya punya visi misi menjangkau orang Bajau lewat pendidikan. Dalam arti mengembangkan pendidikan, fokus kepada pendidikan. Itu strategi yang sangat baik sekali sampai saat ini adalah pendidikan. Karena strategi yang dibuat yang lain, pemerintah misalnya meningkatkan taraf hidup mereka, tidak ada yang berhasil. Tapi pendidikan ini berhasil karena orang-orang Bajau ini kan tidak bisa membaca dan menulis. Ya, suku yang tidak berpendidikan, ya termasuk tidak mandi, ya terus kalau mandi di laut sudah tidak dibilas. Ya pokoknya kalau mau cerita itu memang Tuhan kasih ini orang-orang Filipina ini ya, suku Bajau ini. Justru yang saya tidak suka itu Tuhan bawa saya ke sana. Ibu hadapi ya. Iya. Saya ini orangnya jijian kalau lihat begitu kotor, karena suku Bajau ini kan yang di Batangas ini mereka anak-anak itu ya maaf ya
yang belum bersih itu ingus angka 11 gitu. Wow. Jadi sewaktu mereka saya datang ke sana, saya disambut sama anak-anak ikut angka 11. Saya bilang, aduh bagaimana ini Tuhan, Engkau belikan saya yang jelek-jelek, saya tidak suka anak-anak juga, orangnya jijian. Kemudian kehidupan mereka itu ya kotor lah. Tapi Tuhan bilang rubahlah orang ini. Wah, saya bukan Tuhan kok mau merubah gitu ya. Ya, Tapi lewat pendidikan inilah yang baik. sedikit demi sedikit ada perubahan. Karena memang pendidikan mampu mengubah ya Ya, paradigma dan betul. akhirnya gaya hidup dan lain sebagainya. Luar biasa Betul. kekuatan pendidikan. Nah, Bu, kalau bercerita ini 22 tahun, kok bisa sih selama itu dan kok sejarahnya itu seperti apa? Ibu bisa terjun ke Filipina dan kok bisa bertahan Hmm. lama? Ini dua pertanyaan ini, Ibu bisa jelaskan sekaligus bagaimana ceritanya Ibu punya beban di sana dan tiba-tiba sudah sekian lama 22 tahun kok bisa bertahan? Nah, mari Bu. Oke. Eh, Tuhan panggil saya jadi misionaris itu tahun 98 waktu saya ikut MTC. Oke. Kemudian firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi saya masuk dalam pelayanan. Jadi waktu selama ikut MTC Missionary Training Course yang diadakan oleh IPPI, waktu itu ada orang Korea dan beberapa orang di IPPI mengharuskan semua orang ikut MTC ya seperti Kairos, tapi ini Ya, MTC ini 9 bulan. ya, oke. Jadi Tuhan panggil saya sampai yang ke-8 kali baru saya jawab ya. Yesaya 6 ayat 8. Siapa yang akan kuutus? Bukan saya Tuhan, mereka-mereka kan yang hadir dalam Ya, MTC. Siapa yang akan kuutus? Ulang-ulang sampai yang ke-8 saya baru jawab ya. Nah, kemudian datang ketemu dengan Pastor Robert Samarata Tarigan yang melayani oke. di suku Ya, Bajau ya, lewat pendidikan karena dia founder pendidikan. Jadi bagaimana Ibu Kencana mau, wah saya bilang dia kasih lihat untuk mengajar anak-anak. Saya tidak bisa mengajar, saya tidak apa, bukan karunia saya berdiri di depan kelas baik ngajar anak TK, SD. Senang saya itu jalan-jalan penginjilan gitu ya. hmm, Tapi Tuhan berikan ini, Pak Tarigan bilang, bukan masalah tidak punya karunia atau tidak bisa mengajar, tapi yang di sini adalah ada hati beban melayani untuk anak-anak ini. wow, wah, Nah, kemudian saya datang, kemudian pimpinan panggil saya, bagaimana sudah ada panggilan untuk jadi misionaris? Ya, saya siap diutus. Dan Tuhan berikan negara Filipina. Jadi suku Bajau. Saya belum tahu bagaimana suku oke. Bajau itu orang yang bau-bau atau gimana, belum tahu karena Pak tadi kan tidak cerita itu. Tapi akhirnya sampai mau berangkat itu ada orang menghalangi hamba Tuhan dari PPI yang belajar di Filipina mengatakan kepada Pak Tarigan waktu itu masih wakil ketua EM di Ya, Batu. Dia bilang gini, Ibu Kencana, ini ada chat dari Pak Pasaribu katanya sudah banyak misionaris di sana, ada 7 misionaris. Loh hmm, kalau begitu Pak, enggak usah lah Pak. Loh, bagaimana panggilan Ibu Kencana? Ya Filipina, terus aja lanjut. Dan ya akhirnya dengan panggilan Tuhan yang jelas, firman Tuhan itu, dan moto saya trust and obey, percaya dan taat. ya, Nah, wow, banyak memang tantangan dan akhirnya Tuhan, walaupun ada orang yang menghalangi, suruh cari negara lain, oke. jangan Filipina karena mayoritas Katolikan di sana Ya, Kristen. ya, Negara Kristen kenapa mesti ke sana katanya gitu. betul, Yang ya, perlu diinjili itu di negara-negara lain. Ya ada Arab atau mana saja lah yang tidak ada orang Kristen. Tapi panggilan Tuhan itu jelas untuk saya ke Filipina. ya, Dan apa yang terjadi? Saya datang ke sana, yang katanya 7 misionaris, yang 6 udah pergi semua, tinggal satu teman saya sama-sama dengan saya sampai saat ini. wah, Kalau saya membayangkan kalau saya ikutin yang dibilang hamba Tuhan itu untuk mikirkan negara lain, ya, tidak tahu bagaimana orang Bajau itu. ya, Dan Bapak tahu bahwa saya datang ke sana, jadi kami berdua lah yang satu itu setia sampai sekarang dengan saya. wow, Dan banyak tantangan, tapi yang saya lakukan kan memang ada juga yang ada gereja yang pendirinya itu dari Filipina ya, orang ya, Filipina, misionaris Filipina. Tapi bermasalah dengan orang Bajau. oke, Jadi gereja nggak ada, terus kemudian apa namanya? Karena ya ada banyak hal yang Tuhan buat. Sebenarnya saya itu apa nggak suka gitu, tapi saya melihat Tuhan sungguh luar biasa. oke, Karena kalau punya visi untuk pendidikan,
ya tidak cukup lah, paling lama 1 tahun mereka itu bertahan. Ya, apa yang bisa didapatkan dalam 1 tahun itu? Betul. Tapi kasih Tuhan itu yang menguatkan saya selalu dengan berbagai tantangan. Saya nggak diterima ya karena saya tidak kasih uang sama mereka. Yang misionaris satu Ya. ini Indonesia ini pelit katanya. Tidak seperti misionaris. Rupanya strategi mereka itu, ayo datang ke gereja nanti ada sembako gitu tiap minggu. Terus saya bilang gini, waduh bagaimana Tuhan? Tiap minggu misalnya 2 juta lah ya. Setiap minggu keluarkan uang untuk 100 jemaat. Terus sedangkan allowance saya cuman berapa lah dari YPPI. Saya bilang gini, Tuhan gimana? Tapi Tuhan bilang fokus kepada pendidikan. Oke. Ya, jadi tidak mendirikan gereja. Tapi pada akhirnya Tuhan ini konfirmasi Tuhan jelas sekali untuk saya merintis gereja. Karena misionarisnya pergi itu, pendetanya itu pergi, orang-orang Bajo bubar juga balik ke agama mereka yang lama. Wow. Nah, jadi gitu. Tapi banyak hal saya tidak diterima. Saya mengalami banyak tantangan, korban perasaan ya. Jadi dihina, dicaci maki. Tapi saya ingat kasih Tuhan. Oke. Sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang menguatkan saya, Pak. Dan panggilan Tuhan itu jelas bahwa saya ada di Filipina. Pernah saya berlibur di Indonesia agak lama sedikit ya, kok keenakan. Taunya saya dikasih sakit penyakit gatal-gatal, kumat lagi. Tapi waktu saya pulang sampai ke Filipina tidak ada itu kata-katanya. Padahal keluar uang banyak itu saya di Bandung, tapi ada yang membayari saya itu obat-obat gitu ya. Itu tidak sembuh, Pak. Tapi waktu saya tiba masuk negara Filipina, terus saya lihat kulit saya itu, teman saya sampai bilang, ada apa kok dilihat? Iya, saya kan masih di Manila dulu untuk istirahat. Kok nggak ada itu gatal-gatal yang sudah diobati berapa juta itu obatnya. Rupanya Tuhan belum izinkan saya untuk balik. Sudah Ya. keenakan agak lama sedikit berliburnya. Jadi Ya. waktu kembali sembuh total. Tidak ada itu gatal-gatal merah-merah itu nggak ada, Pak. Wow. Jadi, berarti Mungkin Tuhan inginkan saya masih di situ. sana. Ya sebenarnya saya kadang-kadang putus asa menyerah, yang ngurus anak-anak sampai 100 anak itu tidak gampang. Betul. Jadi saya bilang mereka, kalau kamu nggak mau dikasih tahu, nggak diatur, ya sudahlah, terserahlah kamu mau balik ke Filipina, ke Indonesia, bilang gitu. Ya, tapi itulah yang Mungkin menguatkan salah. Tuhan, menghibur saya, beri Nah, kekuatan bagi saya, kasih Tuhan yang menolong saya. mungkin bisa saja ada pertanyaan umum. Loh, apakah masyarakat itu kan juga diperhatikan oleh pemerintah Filipina seharusnya, kan begitu? Bagaimana sebenarnya perlakuan pemerintah terhadap mereka? Ya, pertama memang mereka itu nggak diperhatikan, Oke. ya. Tapi sekarang sudah lihat karena ada salah satu pengurus di SW, itu bagian bidang sosial ya, kalau di Filipina di SW kenal sama saya, bilang Mama masih di sini. Oh iya, karena kan saya punya goal, saya anak-anak itu bisa sekolah dan berhasil sampai perguruan tinggi gitu. Jadi untuk bisa paling tidak walaupun tidak membalas kepada saya, bisa membantu orang tua kan. Itu sangat menolong sekali karena orang Bajo kan banyak ditipu karena tidak bisa membaca dan menulis. Wow. Jadi itu yang memberi dorongan bagi saya, semangat terus bagaimana untuk bisa fokus kepada pendidikan. Tapi sekarang setelah dirintis gereja, puji Tuhan banyak orang-orang Bajo yang mau datang ikut ibadah gitu. Wow. Kalau boleh tahu nih, hanya sedikit data, enggak apa-apa. Akhirnya sampai sekarang sudah banyak orang yang dibaptis dari suku itu? Tidak terlalu banyak karena begini, mereka itu sudah dibaptis selam gitu sama misionaris sebelumnya. Oke. Tapi mereka tidak diberikan pengajaran yang baik gitu. Oke. Ayo siapa yang mau dibaptis? Ayo datang ke laut gitu. Oke. Jadi waktu saya pembaptisan, saya ada pertama yang kedua itu pembaptisan, mereka lihat ada berapa orang Bajo, Mam, aku mau dibaptis. Waduh, yang baptisan yang sesungguhnya itu kamu bertobat karena kamu sudah dibaptis. Saya tidak mau baptis ulang. Saya bilang gitu. Tapi saya doakan kamu untuk terima Tuhan Yesus secara pribadi dan hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada enggak sekitar 50%? Ya, 50% ada. Yang saya layani sekarang yang maksudnya dalam arti enggak banyak, masih banyak yang ini karena mereka kuat dengan tradisi. Jadi ada 10 orang yang sudah dibaptis,
Yang lainnya dibaptis dengan pertobatan aja, karena kan mereka sudah dibaptis Oke, sama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. oke, Jadi oke, saya melayani mereka dengan oke. pelayanan pribadi, Pak. Kalau sedikit lagi data, kalau data, berapa orang warga di sekitar eh, Ibu atau suku Bajau ini? Iya, itu orang-orang yang tinggal di situ tidak hanya suku Bajau, tapi suku Tagalog, tapi mayoritas suku Bajau sekitar 500 keluarga. Oke, oke, 500 keluarga ya. Wow, lumayan juga ya untuk Iya, mendidik, lumayan juga. untuk mendidik. Eh, Ibu Kencanawati, tadi Ibu apa namanya, ada stereotip lah yang dikenakan kepada mereka, pengemis lah, apa dan lain sebagainya. Pada waktu Ibu masuk, bagaimana keadaan mereka dalam hati Ibu? Apa yang paling, selain Ibu tadi mereka agak kotor, apa yang paling menurut Ibu yang paling susah Ibu hadapi dari mereka itu? Ya, yang paling susah itu Pak, lewat pendidikan ini kan banyak menolong mereka diajar kebersihan. Yang paling susah itu tradisi mereka, kepercayaan tradisi. Oke, Satu bagaimana? contoh, Hmm, boleh saya cerita. hmm. Kebiasaan tradisi mereka itu kalau anak umur 12 sudah masuk, yang perempuan itu mens pertama, dari 12 sampai 15 mereka harus menikah. Oh, oh, Kalau lebih dari 15 tahun berarti mereka melanggar tradisi. Ya. oh, oh. Nah, jadi sulit banget. Terus ada yang saya sudah sekolahkan masuk kelas 5 kan, Iya. tiba-tiba orang tuanya menjodohkan. Waduh, jengkel sekali. Saya sudah, mereka tahu tentang pendidikan, sudah disekolahkan, kok nggak selesaikan dulu sampai kelas 6 SD. Paling nggak dapat ijazah SD lah, supaya Oke, lebih oke. bagus, bisa dapat pekerjaan toh. Nah, itu yang pertama, ada gitu. Jadi enggak terus sekolah. Yang kedua, ada sudah di kelas 6 SD, tinggal berapa bulan untuk di apa dapat ijazah. Ya, kemudian saya dan teman saya itu menghubungi guru dan kepala sekolah, kalau boleh bagaimana. Ya sudah, sekolahnya 1 minggu 1 kali aja. Waktu itu kan face to face toh. Ya. Ya sekolah di sekolah toh. Jadi oh iya baiklah. Enggak, Pak, belum selesai udah mereka menikah. Waduh, bergumul sekali. Aduh. Ah, Mereka itu sebenarnya, Pak, bukan miskin terlalu ya, karena dari hasil mengemis bisa mereka tabung untuk kalau ada acara nikah itu pesta, Pak. wah, Jadi ada satu pendeta itu datang ke situ kan, mendukung juga pelayanan di situ pendidikan, yang datang dari daerah sekitar Batangas, agak setengah 1 jam lah perjalanan. Terus dia lihat gini bersama timnya. Waduh, kalau orang Bajo buat buat pernikahan itu, ini apa, emasnya apa, 10 gram 100 gram harganya puluhan juta, mereka mampu. Wah, kalau begini saya nggak mau dukung lagi, katanya. iya, Nggak, iya. bagaimana, terus teman saya cerita sebelum saya datang, terus saya bilang gini, fokus kita pendidikan, kalau untuk pendidikan mereka apa tidak mau kasih, Pak. Itu Wow. pergumulan saya. Sudah tinggal berapa bulan aja untuk selesaikan dulu supaya dapat ijazah, karena ijazah itu menolong untuk mereka bisa kerja lah paling enggak. Iya, iya, iya. Enggak, tapi sampai sekarang begitu. Itu pergumulan saya luar biasa, mereka kuat dengan tradisinya. Jadi Dengan ini di antara 500 kakak lah begitu, ada ratusan remaja begitu. Itu memang pokoknya tamat SD nikah atau tidak tamat SD, pokoknya 12 tahun sudah, iya, sorry to say, pokoknya sudah datang, sudah masa haid, sudah itu nikah. iya. Wah, Jadi, waduh, banyak nikah muda. Kadang-kadang Pak, Bapak tahu, hanya 3 hari putus, pisah dengan suami. iya, Itu. iya, Terus dengan enaknya mereka bilang, Mambati itu bekas suami saya, kata. Aduh, kok nggak malu, aku bilang gitu. iya, iya, iya. Pergumulan. Tapi puji Tuhan lah, ada beberapa yang lain, anak-anak yang kami sekolahkan itu bisa selesai sampai SMA dan sudah ada yang bekerja. Jadi sebenarnya pendidikan ini mendobrak tradisi sedikit demi sedikit. Tapi sampai sekarang masih ada pernikahan usia muda, dan karakternya yang keras itu, yang jadi pergumulan saya, mereka itu susah diatur ya. Hmm. Jadi mereka lebih kuat dengan percayaan tradisi, namanya mbok-mbok itu, berhala gitu. Ya, ya. Nah, wow, ini memang kalau tradisi yang berhubungan dengan ritual-ritual,
apakah juga ada pada mereka yang menyusahkan kita untuk menyampaikan Injil? Ada ritual-ritual itu yang ya kadang-kadang saya kan cerita sama mereka kalau mereka mau buat embok kan harus ada beras. Hmm, Berasnya itu beras yang belum dikupas terkupas gitu kan harus ditumbuk. Terus saya ya. bilang kenapa kok anu kan ada beras ini enggak menurut yang si embok ini katanya embok itu yang berhala itu harus tumbuk-tumbuk gitu nanti taruh di satu tempat ada gula kopi saya bilang kalian itu ya apa susah banget Tuhan kalian menyuruh kalian untuk berbuat seperti ini gitu banyak macam-macamnya padahal yang kalian kasih itu kan dasarnya dari mana saya bilang gitu Hmm. itu kan dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi yang membuat ada beras dan sebagainya. Ya itulah mam tradisi kami. Itu yang sulit sekali sampai sekarang. Tradisi mereka begitu kuat. Tapi ada beberapa yang saya doakan pelepasan. Pada akhirnya mereka menyerah. Ya banyak hal yang saya alami begitu kuat kuasa gelapnya di situ. Wow. Nah, Ibu, yang tadi itu apalah ya, sangat menyedihkan sekali. Anak-anak tentu kita tahu itu bagaimanapun secara psikologi itu masih benar-benar usia remaja sehingga tidak matang. Bagaimana dengan kesehatan? Karena ini kan berkaitan dengan apa ya, anak-anak menikah, punya anak, begitu. Bagaimana akhirnya kesehatan secara fisik dari anak-anak mereka? Saya lihat oke-oke aja mereka itu Iya. bahkan anak mereka ada yang sampai 12 Pak. Waduh. Jadi masih digendong ini Pak, Iya. terus hamil kan, lucu saya Ah, bilang, gendong anaknya yang anu terus lagi, hamil besar, waduh, kok nggak anu nggak tunggu sampai 2 tahun gitu, 3 tahun. Ya memang sih sudah ada pemerintah juga yang memperhatikan memberikan pengarahan, tapi mereka memang apa nggak bisa gitu loh. Nanti terus yang menjadi mereka kebiasaan itu nanti kalau nggak cocok kawin lagi putus ini anaknya banyak itu bekas suami saya itu anak saya mam gini-gini aduh dengan enaknya mereka menceritakan itulah satu pergumulan ya. Sampai sekarang masih ada anak-anak yang usia muda dini itu menikah oke. tapi Kalau sebagian masih ada. ya, Ibu katakan tadi berusaha lewat pendidikan kiranya ada perubahan paradigma, akhirnya perubahan keputusan. Ada berapa Bu yang akhirnya katakanlah data lagi nih yang akhirnya ikut eh, pendidikan dan mengalami perubahan pemikiran? Sudah ada berapa? Ya sekitar 40%-nya ya Pak ya. Uh, Jadi yang lain hanya sampai SD. Jadi saya bisa oke oke. sudah. Kalau memang SD sudah dapat ijazah, itu kan berarti kan umurnya sudah lebih dari 15 tahun. Ya. Dan memang masih lebih banyak lah yang mereka mereka menikah usia dini gitu. Jadi Lantas, 40% kalau lah Pak. ada gadis-gadis sampai SMA dan saya tahu bahwa ibu juga ada menyekolahkan sampai kuliah di Institut Injil Iya, Indonesia. Lah itu gimana tanggapan masyarakat terhadap mereka? ya mereka sih senang karena ada beberapa yang mereka tidak ambil pusing. Ya, jadi apa mereka sampai ada yang sudah sampai perguruan tinggi ambil diploma ya program diploma dan Nah, dari sekolah Kristen itu kerjasama dengan kami. Siapa yang nanti mereka disekolahkan kita nggak perlu keluar uang. uh, Jadi ada sampai yang sudah mau selesai program diplomanya, sudah nanti enak tinggal di pekerjaan, ya sudah berumur lah istilahnya ya, sudah lewat dari batas itu. Ya itu nggak selesai juga perguruan tinggi. Sayang sekali saya bilang gitu. Kok nggak mau? Apa terus kan tinggal berapa bulan lagi? Bahkan dari rektornya di sekolah Kristen Universitas Kristen itu bilang tanya terus nanti kalau memang sudah menikah biar istrinya juga disekolahkan gitu sampai selesai. Tidak dilakukan Pak karena orang tuanya itu begitu kuat dengan tradisi harus menikah. wow. Jadi itu Itu sangat disayangkan ya, tuh. itu Benar. bagi wanita ya. Bagi pria usia berapa mereka disarankan menikah? Iya umur 13 gitu Pak. Ya, Eh, masih anak-anak. Aduh aduh, Pak, aduh, aduh, memang aduh, aduh, aduh. gitu. Enggak, sebentar. 13 tahun menikah. Laki-laki itu seperti apa? Iya, begitulah Pak. Jadi bagaimana mau katakan mereka harus taat itu sama orang tua yang kuat dengan tradisi. Saya kasihan juga. Bahkan hanya beberapa hari gitu cerai.
Ya iyalah Bu, 13 tahun itu kan SMP. Sorry. Ini nih apa Nggak namanya? apa-apa. Nggak, secara fisik itu kan untuk anak perempuan iya, tapi secara fisik anak laki-laki itu kan belum matang untuk usia 13 tahun. Iya, memang. Tapi ya begitulah, Pak. Jadi bagaimana itu masih anak. Aduh, saya lihat itu kasihan sekali mereka ini ya. Masih muda sekali. Aduh, anak-anak. Jadi kadang-kadang saya berjalan-jalan gitu kan, yang sudah punya anak main main apa mainan anak-anak remaja gitu. Wah, saya dalam hati saya bilang sama ini, yang sampai ngomong Tagalog, masa remajanya kurang bahagia karena harus menikah. Aduh, bagi mereka oke-oke itu Pak. Jadi senang anak remaja yang laki perempuan gitu kadang-kadang duduk-duduk itu bersama itu terus kemudian dinikahkan besoknya. Bahkan sampai beberapa kali, aduh saya bilang Tuhan, inilah pergumulan saya bilang gitu. Tapi puji Tuhan lah 40% itu bisa ada yang selesai paling enggak SMA dan mereka bisa kerja dan bisa bantu orang tua. Dan yang lainnya yang dua dua ini saya berharap nanti yang disekolahkan di STT bisa mendobrak anunya mereka tradisi itu yang menikah usia dini. Jadi ya saya berharap doa saya mereka bisa merubah itu. Ya, Oke, jadi sekarang saya jadi tertarik sekali nih. Untuk sampai terakhir Ibu inilah, data terakhir lah. Yang Ibu saksikan, ada berapa orang yang dinikahkan anak laki-laki dan perempuan usia 13, 14, 15? yang 2 tahun pandemi, justru pandemi banyak Pak, sekitar 20 pasangan atau apa? Waktu kemarin, Iya, 2 tahun pandemi gitu. usia 14 tahun. Iya Pak, iya masih sampai sekarang. Aduh, Aduh, kasihan sekali saya bilang. Terus nanti saya dengan Mamati, si Anu menikah, hah? Yang si itu anak itu yang Anu, iya Mamati, waduh, aku bilang gitu. Tapi ada mereka yang buat, lain, mereka ada kerja apa? penyesalan. Buat Kenapa apa? Pak? Kerja apa? Kerjanya Bapak ini ada yang nelayan gitu kan cari ikan Oke, terus kemudian jual mereka kan lebih senang jual mutiara aksesoris. Terus oke, saya oke. ini apakah dia enggak pikir kerja setengah mati? Ya kalau laku dagangannya, kalau nggak laku dia bilang gitu. Waduh. Ya Mam katanya ini Uh, karena tradisi jadi harus beginilah. Begini sudah punya anak banyak tadi makan kadang-kadang ikut orang tua Pak makan sama orang tua kada ada uang, tidak ada pekerjaan mereka. ya, Iya ya. kalau dapat ikan yang yang besar bisa dapat uang. Tapi kalau enggak, mereka kadang-kadang kalau pulang ya gitu enggak ada makanan kan. Jadi kada ada uang untuk beli, numpang sama orang tua, Pak. Akhirnya minta sama orang tua gitu. Menyedihkan sekali. Dan Iya, Pak, apa betul. memang betul benar-benar memang pendidikan menjadi sekarang senjata yang Iya, tertajam untuk menyelesaikan persoalan ini. Eh, betul. Lantas bagaimana sekarang? Eh, Kan orang tua katakanlah minat minat anak-anak remaja ada nggak untuk sekolah? Eh Ada sebagian yang ada minat untuk sekolah, jadi mereka lihat, oh iya ya sudah bekerja itu enak juga, terus gitu. Terus setiap kali saya ingatkan, apakah kamu tidak ingin nanti tinggal pencet-pencet ATM nomor itu keluarlah uang? Gua bilang, iya mam, tapi oh iya iya mam kami mau sekolah. Nanti orang tuanya sudah bilang, "Hah, ayo menikah. Nah sudah tradisi mereka harus menikah. Terus ada yang karena pacaran masih SMP pacaran gitu tiba-tiba apa namanya istilahnya kawin lari Hmm. terus pulang ke orang tua langsung dinikahkan. Aduh saya bilang itu pergumulan ya anak-anak yang kami sekolahkan itu. Iya, iya, Jadi iya, saya iya. bilang, "Lah kan itu kan belum selesai sekolah kenapa ini nggak tahu mam katanya gitu orang tua harus ini terus kadang-kadang mereka sudah berduaan ya pengaruh apa mereka nonton-nonton video-video itu jadi mereka sudah bersama, hidup bersama. Tapi akhirnya di apa dimarahin sama orang tua dan langsung dinikahkan. Aduh, Uh, Memang betapa susahnya. Meskipun anak-anak yang menikah itu banyak juga yang sudah mulai ikut ibadah. iya. Jadi gini, eh, apa mereka yang sudah jadi ibu-ibu kan, Ya, jadi datang ke gereja. Saya bilang gimana kamu? Iya, mam, sekolah saya nggak selesai nanti. Biarlah anak saya sekolahkan di mam aja katanya gitu. hmm. Jadi ada ikut ibadah.
lagi hamil-hamil gitu kan, yang masih muda-muda, aduh kasihan banget tuh bilang gitu. Saya Cuma, eh, kalau bahasa TikTok sekarang pikirannya udah traveling kemana-mana. iya betul. Oke, Bu Kencana, dari semua peristiwa itu, yang paling membuat Ibu sedih berada selama 22 tahun di suku Bajau ini apa? Sedih ya melihat keadaan anak-anak ini, kasihan sekali gitu ya. Hmm, Tapi memang mereka keras hati, apalagi orang-orang Bajo itu, yang lainnya juga yang lainnya juga ini, ibu orang tua itu tidak mengerti gitu loh pendidikan. Memang tujuan saya lewat pendidikan ini orang tua mengerti bahwa betapa pentingnya pendidikan itu. Gitu. Yang oke. saya sedih itu lihat mereka itu, aduh sudah ini tidak mau mereka dengar-dengaran ya. Jadi ikutin anunya mereka gitu. Padahal saya sudah bersusah payah untuk menolong mereka, untuk memberi pengertian kepada mereka, tapi sebagian mereka tidak ini. Aduh, sedih banget, kasihan anak-anak saya bilang gitu. Uh, Kalau yang ibadah ke gereja, di wilayah itu di 500 kakak itu ada berapa gereja? Gereja ada dua, satu dari badan misi yang lain ya, Hmm, tapi tidak karena kan ada dua daerah di situ, orang suku oke. Bajo itu ada yang di sebelah bagian dekat namanya Wawa, yang tempat kami Malitam gitu, desa Malitam. Oke. Nah itu yang apa itu yang ikut ke gereja itu ya sekitar yang saya layani ya 100 keluarga ya, 50 keluarga, maksud saya 50 keluarga. Belum banyak sih, tapi mereka banyak sekarang ini banyak ikut-ikutan, Pak. Yang sungguh-sungguh itu sedikit Oke. ikut-ikutan. Ikut ke gereja begitu ya? Iya. Hmm, Coba kan sekarang ini sudah banyak setelah pandemi ini karena ibadah di rumah-rumah toh. Jadi oke. mereka datang ke rumah ini. Kadang-kadang dalam satu rumah itu ada 2 keluarga, 3 keluarga gitu. Jadi ikut gitu, ikut-ikutan. Tapi saya bersyukur sekali waktu itu yang saya masih di pulau, ada yang dia hanya ikut-ikutan anaknya. Terus puji Tuhan setelah pandemi ini ke gereja. Wow. Sungguh-sungguh. Jadi kalau mereka yang sungguh-sungguh ini Pak, mereka pamitan, Mam, maaf besok minggu itu saya ada urusan, jadi saya tidak ke gereja. Jadi minta izin. Oke. Bu, Mm. Kencana, dari antara semua cerita yang menyedihkan, kehidupan yang menyedihkan, semua menyedihkan itu ya, pendidikan, tradisi, ada nggak cerita yang dalam perjalanan hidup Ibu itu yang eh, kita katakanlah ada cerita kasih karunia Tuhan dalam pelayanan Ibu selama di Filipina selama 22 tahun? Ya, banyak sih Pak ya, anugerah Allah sungguh luar biasa yang memberi kekuatan bagi saya karena fokus saya itu pendidikannya seperti hidup dengan iman gitu Pak Hmm. ya. Saya mau bagikan hidup dengan iman. Yang tiang rohani itu yang saya kerjakan itu ya persekutuan, iman, terus pengorbanan, Kesucian, apalagi saya lupa, kesucian, kesucian. kesucian. Nah, itu yang menjadi kekuatan bagi saya dan pernah saya mengalami Tuhan itu sungguh baik ya. Jadi ya mereka bilang lihat sekarang ini, tanya mereka, Bu siapa itu yayasan yang mensponsori besar kali ya? Saya bilang tidak ada, hanya hidup dengan iman. Tiga teman kami di tim itu ada 3 misionaris, 2 dari Filipina, saya Indonesia, dan volunteernya ada 4 Hmm. ya, jadi 6 semuanya. Jadi pernah kami 3 orang ini misionaris, ATM-nya kosong gitu ya. Wow. Tuh, waktu tahun berapa itu 2003, saya bilang Tuhan bagaimana ini nggak ada lauk, anak-anak mau sekolah kan, setiap kali kami bawakan makanan karena mereka sekolah dari pagi sampai sore, jadi bawa makanan, mensupport makanan. Terus anak-anak itu bilang gini, Membati, kalau nggak ada lauk, saya mau cari kerang di laut, lagi Hmm. low tide, lagi apa turun air, jadi cepat untuk dapat kerang. Tapi Membati yang masak katanya gitu. Terus, oh ya baiklah kalau gitu carilah sudah. Nanti kami bersihkan Membati, kata anak-anak. Nanti Membati yang masak lah, tinggal masak. Terus kemudian, nah masalahnya sekarang sudah ada lauk, tapi gas itu habis kan. Saya itu datang ke situ, dapat rumah itu di pulau itu karena teman saya itu sebelumnya yang misionaris itu
pergi karena hanya berapa bulan aja. Jadi puji Tuhan saya datang, enggak perlu saya bangun rumah ya. Jadi semua ada kompor gas lengkap. Wah, akhirnya saya pikir gimana ini gas habis. Akhirnya saya pakai inilah kayu. Nggak biasa masak pakai kayu kan Pak. Ya. Jadi Hmm. bingung juga. Tapi nggak ada akar rotan pun jadi. Akhirnya bisa masak. Tuhan sungguh luar biasa. Dan saya kalau menyekolahkan anak-anak itu kan perlu beras Pak, perlu ini yang uang untuk beli makanan. Dan kalau sudah sampai hari Jumat gini, saya lihat beras nggak ada Tuhan, nggak ada beras. Gimana ini? Gitu aja. Kan harus beli hari Sabtu itu kan atau Minggu untuk hari Seninnya sampai Jumatnya. Jadi bilang Tuhan gimana? Aduh saya bergumul sekali. Saya cek ATM belum ada pagi itu. Waduh gimana ini? Tapi Tuhan itu tahu ya apa yang kita butuhkan. Tuhan itu mengerti. Enggak lama ada SMS chat itu ya. Bu, saya baru transfer. Waduh, Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan itu sungguh baik ya. Walaupun kadang-kadang kan dulu sering terlambat allowance kami. Ya. Ya, teman saya itu terlambat berapa bulan. Tapi ya dikasih 1 bulan, tidak dibayar yang bulan-bulan sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Kita nggak boleh bergantung kepada manusia. Teman saya bilang gini, ya gimana ini kita nggak ada. Udahlah kita berdoa. Tidak ada apapun ya kalau ada emas ya saya gadekan gitu. Ya ada berkat-berkat waktu libur di Indonesia ada yang kasih itu saya gadekan. Yang lo kenapa teman saya nangis sampai kok digadekan? Nggak pernah mereka melakukan seperti itu. Loh kita harus apa ada untuk beli beras. Anak-anak harus tetap sekolah. Saya bilang apapun yang terjadi apa yang ada pada kita korbankan. Ya karena anak-anak harus tetap sekolah. Karena goal saya anak-anak itu bisa sekolah sampai selesai dan tunjukkan kepada orang tua bagaimana pendidikan itu penting untuk masa depan anak-anak. Yaitu Tuhan sungguh baik. Tuhan tidak pernah kami kekurangan, Pak. Wow. Tidak pernah kami tidak makan, tapi tetap makan. Walaupun Ah, tinggal di Oke. pulau Sebentar. dekat dengan Ibu katakan anak-anak itu, emang anak-anak itu menjadi tanggung jawab ibu atau tinggal bersama dengan ibu atau tinggal bersama orang tuanya? Hanya ibu bertanggung jawab untuk makan mereka atau bagaimana? Kenapa ibu menyiapkan makanan untuk mereka? ya, memang program yang kami buat itu kita mensupport mereka dalam hal pendidikan. Oke. Ya. Jadi Ya. sebagian anak-anak ada tinggal dengan kami. Pernah anak-anak tinggal dengan kami. Oke. Ya waktu di pulau sama yang setelah dipindah di sebelah pulau. Itu untuk menemani saya. Ya. Jadi tapi sebagian ada yang tinggal orang tua dan yang tinggal sama orang tua tetap harus mengikuti tiap pagi ada kami persekutuan sebelum ke sekolah. Oke. Oke. Jadi saya bilang gini, no anything, no breakfast, if Oke. no Bible, if no Bible. Mereka dengarkan firman Tuhan 5 menit. Jadi ayat hafalan itu yang mendorong mereka untuk bisa sekolah terus. Jadi sudah itu selesai, kami kasih makanan di Tupperware itu, Ya. nasi, beras dengan ini apa lauk, kemudian mereka bawa karena mereka sekolah dari jam 7 sampai sore. Dan juga kami mensupport ini kebutuhan sekolah mereka, uang jajan, uang ongkos ke sekolah. Hmm. Ya itu sebelum pandemik saya 100 anak Pak. Nah, Wow. jadi ya enggak apa-apa lah. Tapi saya suka cerita walaupun saya enggak punya apa-apa. Yang penting saya bisa makan gitu aja sama teman-teman. Bentar. Anak-anak harus sekolah. Ibu Itu ibu masak untuk 100 mendukung anak makan untuk 100 anak. iya tiap pagi untuk makan siang mereka. Untuk makan Bagaimana siang itu, mereka. itu berapa orang untuk masaknya itu? Ibu sendiri? Iya, enggak, teman. Jadi kami bagi tugas. Jadi saya Oke. bagian rohaninya, teman saya Ya. bagian jasmaninya untuk Oh. makan. Tapi ada puji Tuhan yang berapa 5 tahun belakangan ini ada orang tua yang udah mengerti bahwa makanan sendiri. Kalau nggak ada uang katanya, Mam, kalau nggak ada uang kami minta ya, gitu. Jadi begitu Pak. Wow. Ada berapa keluarga yang sudah sadar betapa pentingnya pendidikan untuk anak-anak, untuk masa depan anak. Oke, jadi demi demi meningkatkan derajat masyarakat, Iya, memahami kasih Allah, mereka harus dididik, begitu ya penginjilannya dengan alat sosial begitu. iya, Benar-benar mengorbankan semua, memasak untuk iya, mereka tiap-tiap hari, kemudian iya, mereka sekolah karena orang tua mereka tidak mengerti menyekolahkan begitu ya. iya, iya. Itu oke. Itu sampai berapa tahun?
selama ibu ada sekarang 22 tahun di sana, seseorang disekolahkan itu sampai berapa tahun? Atau seperti yang ibu katakan tadi, pokoknya sebelum menikah atau bagaimana? Ya. Ada yang sampai SD, ada yang sudah selesai SMA, ada yang sudah selesai juga universitas. Jadi Wah, yang selesai lulus SD ini karena tradisi ya udah satu kebanggaan mereka bisa lulus SD menikah. Ada yang sudah sadar, tidak apa-apa. Saya bilang dalam hati saya tidak apa-apa lah, yang penting mereka sudah ada ijazah SD paling tidak bisa kerja gitu kan. Kalau di Filipina kan ijazah SD masih bisa bekerja Pak. wow, wow. Iya, kalau itu ada bisa masih bisa bekerja itu yang penting. Ada yang beberapa yang sampai SD terus kemudian mereka menikah. Tapi yang sekarang ini ada lulus SMA baru menikah gitu. Wow, ini benar-benar pengorbanan luar biasa. Menyekolahkan 100 orang anak dan kasih makan setiap hari. Berapa kali sehari sarapan Satu pagi dan kali Pak? aja, satu kali aja Pak. Tapi bayar uang sekolah mereka di Filipina itu sekolah itu kan banyak macam harus beli ini, fotokopi Ya, ini untuk ya. proyek kerja kelompok, terus ini itu. Jadi Ibu, kalau ibu tiap hari itu timnya sel- ibu juga biayai sekolah. Maksudnya iya, seluruh kebutuhan sekolah. iya. Wow. Jadi Bapak tahu walaupun saya di Indonesia, tapi yang jelas setiap bulan saya kirim. Kalau saya libur ke Indonesia, ya seperti pokoknya ada cara Tuhan gitu. Kalau saya misalnya pelayanan gereja, terus mereka ada kasih persembahan misi, saya langsung kirim. Saya kasih teman saya untuk kebutuhan mereka. Kalau pandemi gini kan, mereka sekolah di rumah, jadi hanya mensupport school supply aja. Bu Kencanawati, ketika ibu ah udah pengorbanan udah begitu besar ini ya, ibu dapat berkat, kirim dan lain sebagainya. Eh, Pada saat mana ibu kecewa? Apakah pernah ibu kecewa yang begitu kuat kecewanya ini anak sudah disekolahkan, sudah ini menikah atau tinggalkan atau tidak mau percaya Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh. Itu yang begitu-begitu akan selalu ada. Tetapi cerita kecewa mana yang paling terberat yang pernah ibu rasakan selama 22 tahun? Iya. Kalau saya sih kecewa itu enggak ya, enggak terlalu itu saya kecewa karena saya mengerti ya kita nggak bisa memaksa juga ya apa yang menjadi anu mereka. Tapi yang jelas saya menjadi berkat bagi mereka dan yang buat saya kecewa itu kan kadang-kadang apa ya putus asa gitu ya. Jadi ada anak yang sudah selesai sekolah, sudah perguruan tinggi, selesai. Terus kemudian mereka ini apa ndak apa teman-teman bilang yang orang tuanya susah diatur gitu. Hmm. Jadi merasa bahwa mereka sudah selesai, sudah baik, terus kemudian dilupakanlah kami. Oke. Itu kan. Tapi saya bilang memang sih sebenarnya ini tak ada tahu diri nih anak ini sudah disekolahkan sampai perguruan tinggi, masa sih tidak ingat? Ya Tuhan bilang ya apa yang kamu buat itu lakukanlah dengan sukacita. Ya udahlah Tuhan, walaupun kecewa, kecewa sih tapi tidak terlalu berat kecewanya Pak. Pokoknya saya bilang gini, yang penting saya sudah melakukan apa yang Tuhan panggil kepada saya. Kalaupun mereka tidak berbalik untuk memberi kepada saya nggak apa-apa lah. Itu bukan berkat itu bisa dapat dari mana saja toh. Jadi walaupun sudah saya sadar kasih pengertian, ya kasih tahu begini harus banyak berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhanlah yang membiayai kamu jadi lewat saya bilang gitu. Bu Ya jadi Kanawati, untuk kecil ya, enggak selain karena terlalu. panggilan Tuhan, kasih begitu ya, seperti biasa lah itu saya pikir standar lah untuk harus seorang misionaris. Tapi apa yang membuat ibu paling apa namanya, yang paling membuat ibu bisa bertahan di sana? Apakah mungkin ada ternyata ada satu dua yang selamat, ada satu dua yang mau percaya Tuhan Yesus, membuat penghiburan, membuat bertahan, atau hal apa yang paling membuat ibu bisa bertahan sudah 22 tahun dan masih akan ada tahun-tahun di depan? Saya gimana ya? Yang membuat saya bertahan itu karena kasih Tuhan kekuatan dari Tuhan. Karena di saat saya pernah, ya memang sih, masa saya mau cerita kesedihan gitu sama orang. Ada saat-saat memang saya beberapa kali lah gitu ya. Tuhan, kalau begini terus ya
Ya. lebih baik saya inilah. Tapi Tuhan selalu kasih firman Tuhan yang menguatkan saya, Pak. Wow. Itu firman Tuhan. Makanya kalau menjadi misionaris itu bukan berarti bersenang-senang jalan-jalan ke luar Ya. negeri, tapi melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk memberitakan Injil gitu ya. Tapi kemudian saya dikuatkan terus oleh firman Tuhan yang saya renungkan saat saya sedih begini. Aduh, udah capek, males lah anak-anak ini susah diatur. Tapi waktu saya baca firman Tuhan itu memberi kekuatan bagi saya. Wow. Firman Tuhan hanya yang memberi kekuatan saya bagi saya bertahan di situ. Kasih Tuhan itu memotivasi saya untuk terus maju. Walaupun dikecewakan, walaupun Bapak belum tahu yang terjadi sebenarnya. Saya pernah dimaki-maki, Wow. dimarah-marah. Makanya saya bilang sama orang di sini, kalau bos itu marahin kita itu wajar. Hmm. Tapi yang normal itu, yang luar biasa itu, anak buah memarahin bosnya itu. Ya, iya. Dimaki-maki seumur hidup saya tidak pernah mami saya, orang tua saya mengatakan kata seperti. Kemudian saya masuk ke dalam, saya menghindari itu omelan orang semua keluar gitu. Kurang ajar, takut lagi katanya gitu. Waduh, ngomong gitu terus teman saya bilang dia nggak mau dengar begitu. Tapi kemudian saya, Tuhan rasanya mau saya tampar mulut itu ya. Hmm. Kurang ajar banget, anaknya sudah disekolahkan, ya. Kemudian udah apa semua spesial dia, rupanya anak ini ngadu gitu sama orang tua gitu ya. Jadi akhirnya apa? Waktu ketika saya bilang gini, untung aja enggak ada celurit. Kalau enggak saya babat habis itu ya. Saya Hmm. bilang untung saya sudah bertobat. Ya. Tapi Bapak tahu pada waktu saya berdiam diri dan tenang ini, Tuhan kasih lihat dulu Yesus di kayu salib bilang gini, ya Oh. Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya hanya doakan aja lah. Besok paginya ketok pintu orang ini yang maki-maki. Saya bilang pagi-pagi sekali, mungkin ada yang, karena suka saya dikasih ikan kan, kalau selama di laut itu lobster, kepiting, apa, cumi-cumi, ya segala macam lah. Kasih ikan. Rupanya ibu itu, Mama Ti, maaf ya, Mama Ti tidak marah sama saya. Tidak, karena kasih Tuhan Isa Al-Masih yang membuat saya tidak marah. Ya. Karena ada pepatah orang Jawa bilang gini kan, sing waras itu ngalah. Ya. Ya, Pak Aras yang ngalah lah gitu ya. Ngalah untuk menang. Tapi kasih Tuhan, firman Tuhan selalu menguatkan saya. Seperti misalnya lagi, apa kan launch dari PPI itu kan terlambat. Terus kemudian saya mau tanya gitu kan, SMS kalau zaman dulu itu belum ada WA-WA. Tapi Tuhan kasih firman Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan berapa kali ini Tuhan kasih ini sama saya. Berarti saya mengharapkan andalan, oh iya ya. Nah, baru berbelakangan berapa tahun ini, waktu pandemi juga nih, kenapa sih Bapak itu biasa kasih tiap bulan saya cek ATM, kok nggak kasih? Nah, Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Wah. Loh, berapa kali saya dikasih firman Tuhan? Mungkin 100 kali ya. Tiap kali saya bergumul gitu tentang, oh, kok si itu nggak kirim ya gitu. Berarti saya ini masih berharap kepada manusia. Jadi firman Tuhan itu selalu mengingatkan saya, Amin. berulang-ulang kasih Tuhan dalam segala tantangan pergumulan saya hadapi, firman Tuhan yang menguatkan saya, Pak. Itu yang membuat saya bertahan pada Satu panggilan lagi, Tuhan. Ibu. Kan Ibu waktu awal itu tidak bisa lihat yang apa Iya, angka 11 dan lain sebagainya. Bagaimana dengan sekarang? Udah biasa atau malah Pak, udah Ibu bersihkan? biasa. Jadi tahun-tahun pertama memang Pak di kelas itu kan saya kumpulkan anak-anak, ayo anak-anak mari ya, sebelum kita belajar, mari kita berolahraga dulu. Wah, wah, waduh, itu baunya apa? Itu mereka tidak mandi, masih ada bekas iler-iler dari sini, masih masuk ke gedung sekolah. Nah, teman saya ini rasa, wah, wah, katanya gitu. Kan dia sudah punya suami, tapi bisa. Saya Iya. bilang nggak apa-apa lah, normal kalau kamu mau hamil, kamu punya. Aduh, nggak tahan lagi, mau. Tapi kok saya nggak cium gitu. Memang tercium, tapi kok nggak ini ya, kok seperti dibuntu, padahal saya itu orang yang jijian. Saya buang ingusnya mereka dengan tisu. Aduh, saya bilang Tuhan tolong, saya mau buang anak itu ingus begini kan. Aduh Tuhan tolonglah saya, beri kekuatan bagi saya bilang gitu. Dia bilang, makanya saya bisa bertahan ya karena panggilan Tuhan itu ya. Jadi saya Wah. bilang bagaimana masuk itu untuk mengajar mereka, kalau kita nggak mau terima dulu, saya buangin biarpun tisu habis berapa enggak apa-apa, saya buangin
ingusnya itu meler terus Pak, maaf ya, terus meler. Aduh, warnanya sudah lain. Udah itu maaf ya, orang Bajo kalau buang air besar tuh di pinggir pantai. Jadi kadang-kadang kan kalau lagi angin badai itu saya tutup pintu itu lagi makan akan enak. Aduh, cium. Seperti makan fried chicken aja lah, aku bilang gitu. Lah, puji Tuhan, saya tidak tahu itu Pak. Itu terjadi dengan teman. Jadi saya tidak merasa jijik. Saya buang mereka, saya bersihkan, gini, gini, gini. Kan sampai luka-luka gitu Pak. Jadi gini, Ya, gini. ya, Kalau ya. masuk sekolah, itu yang saya buat. Uh, Itu hanya Mereka kekuatan dari memang tidak punya kebiasaan mandi ya. iya, tidak mandi. Tapi kemudian ada sumbangan dari kedutaan persekutuan yang di embassy itu kasih uang untuk buat sumur. Ya, puji Tuhan. Jadi anak-anak sudah dari laut dibilas di air. Walaupun air itu asin masih ya, karena dekat laut kan sumur Ya, itu. ya. Itu 6 tahun saya di situ menderita ya. Tapi Tuhan sungguh baik memberi kekuatan bagi saya. Jadi ada sumur, jadi mereka bersih ke sekolah, mereka datang justru yang murid cari gurunya karena saya kan belum baca firman Tuhan kan tidak ada lampu Ya. itu pakai lampu sumbu itu udah mati 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 kami sudah siap ke sekolah ya jadi apa namanya mati tidur ya enggak tunggu terang dulu mau baca firman Tuhan saya bilang gitu. Jadi karena belum waktunya juga masih lama tapi anak-anak jadi rajin ya walaupun pertama-tama harus gini kan terus pernah saya suruh mandi gitu. Terus ini rupanya dibasahin. Saya sudah mandi, Mam. Rupanya dibasahin tapi badannya bau. Saya sudah biasa sekarang. Saya tahu baunya orang Bajo, Pak. Iya, iya, iya. Ya, keringatnya mereka. Aduh. Sampai sekarang sudah ada listrik, sudah masuk listrik atau? Ya, karena sudah pindah di sebelah pulau kan. Oke, Pulaunya kan tenggelam tahun oke. 2006. Ya, ya, ya. Jadi di sebelah pulau dekat dengan kampung yang ada listrik, ada air gitu. Oke, puji Tuhan. Wow, luar biasa uh, cerita Juga di kasih karunia glory. Tuhan ya. Buat ibu bertahan kuat karena panggilan Tuhan. Karena kasih Tuhan, firman Tuhan terus membuat ibu bisa bertahan. Contohnya juga tadi di Indonesia gatal-gatal, malah masuk Filipina sembuh. Artinya berarti masih ibu itu apa namanya ya? eh, apa namanya? Katakanlah alat ukur lah untuk Ya. ibu untuk bisa bertahan. Doa kami ada saatnya ibu kiranya diperlihatkan Tuhan bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat Amin. Bajau. Eh, Mungkin lewat pendidikan itu sangat lama, tapi kiranya ibu mempercepat, Tuhan mempercepat perubahan itu bisa terjadi dan ibu bisa melihat buah-buah itu jikanya kiranya Tuhan berkenan memperlihatkan itu kepada ibu dan para pejuang-pejuang lain yang sudah Ya. uh, berjuang untuk mensupport pelayanan di suku Bajau Filipina. Sampai di sini pertemuan kita, Ibu Kencanawati. Kapan masuk lagi ke Filipina? Tanggal 31 Oke, Oktober. 31 Oktober, baik. Kiranya selama kebersamaan di Indonesia masih ada beberapa pelayanan untuk menyebarkan terus informasi pelayanan diberkati Tuhan. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Barat Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam topik pembicaraan suku Bajau yang dilayani oleh Ibu Kencanawati, kiranya juga menggugah hati Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada untuk melihat bagaimana cara Allah memperluas kerajaannya dimanapun, di mana saja, melalui siapa saja. Mungkin Anda, mungkin orang lain. Biarlah itu dalam rancangan Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat malam. Shalom.